Kawan-kawan sekalian, ini dia nastar komplit ala Nona Merauke part kedua. Selamat menyaksikan kawan-kawan. Kawan-kawan, sebelum kita bakar, saya mau bikin olesan kuning telurnya seperti resep yang biasa ada. Jadi di sini saya pakai susu kental manis, saya pakai merek dari sini ya. Terus minyak goreng dan pewarna kuning telur serta telur. Ya, di sini saya bikin satu resep dengan 2 butir telur. Kawan-kawan perhatikan ini telurnya kecil ya. Aduk telur hati-hati kawan-kawan, jangan sampai berbusa, pelan-pelan saja. Aduk seadanya saja kawan-kawan. 2 sendok makan minyak goreng. 2 sendok susu kental manis. Terus ini kita aduk pelan-pelan kawan-kawan. Terus kita tambahkan pewarna kuning telur secukupnya. Warnanya tuh terserah kita. Kalau kita suka lebih merah, boleh ditambah gitu ya. Nah, baru setelah itu ini kita saring. Ya, nah sekarang kita sisihkan. Nah kawan-kawan, setelah disaring jadinya segini. Tadi lupa taruh garam ya. Sebenarnya tidak taruh garam tidak apa-apa kawan-kawan, tapi taruh garam supaya ada asin-asinnya sedikit. Di sini saya ada bikin lebih, supaya gampang. Saya mau pakai metode siram supaya cepat ya. Kawan, jadi ini tadi satu resep ya yang kita bikin. Di sini saya bikin ekstra 3 resep karena saya mau siram ya. Kawan-kawan, di sini saya lagi praktek pengoles kuning telur tanpa tidak pakai telur kawan-kawan ya. Terlalu jauh bedanya. Ya, ini no eggs, tidak pakai telur ini kawan-kawan. Nah ini dia kawan-kawan, jadi adonan pertama yang kemarin kita bikin, sekarang saya mau bakar ya. Ini sudah bagus sekali kawan-kawan. Jadi kalian bisa lihat di pinggirnya nih mengkilat ya, tapi di atasnya tidak mengkilat kawan-kawan. Ini 3 cetakan kawan-kawan jadi 1 ya. Saya kasih masuk dulu di dalam oven. Saya sudah kasih panas. Jadi kawan-kawan, saya kasih masuk dalam oven. Atas bawah api saya kasih 150 derajat kawan-kawan. Ini saya kasih masuk masih dalam keadaan beku kawan-kawan ya. Mari kita sama-sama kasih nyala timer supaya kita tahu berapa lama. Jadi ini stopwatchnya saya start ya. Jadi biar kita tahu dalam keadaan beku berapa lama. Dan ini saya akan kasih suhu ruangan baru supaya kita tahu berapa lama ya. Saya susun dulu di atas talang kawan-kawan. Jadi yang adonan kedua sudah saya taruh. Kita tunggu dia room temperatur. Jadi yang di oven baru masuk 13 menit kawan-kawan. Jadi kalau pas di oven selesai, ini juga sudah room temperatur ya. Jadi ini saya sisihkan dulu. Ini yang isi abon ya. Jadi karena dia punya kulit ada kejunya, jadi kelihatannya seperti begini. Dan ini saya baru coba kasih keju ya. Ini kedua kalinya saya bikin. Yang pertamanya kalian lihat di video sebelumnya. Dan kawan-kawan, kalau bakar itu cepat kawan-kawan. Kalau kita sudah selesai ini semua proses bakar, siram kuning telur dan keluarkan ini untuk pas dibakar tuh cepat. Tapi yang lama tuh cuma pada saat kita kasih masuk. Dan itu juga tidak selama kalau kita gulung dengan tangan ya. Ini yang isi abon. Sambil kita tunggu yang di oven. Di oven sudah 18 menit. Sekarang saya mau lihat ya. Di oven belum. Ini sudah 23 menit karena kita kasih masuk dalam keadaan beku ya. Jadi kita mesti tunggu. Nah kawan-kawan, kita pindah tempat
ke ruangan kerjanya saya ya. Di sini saya sudah siap. Sekarang kita mau lihat di oven. Jadi timernya 43 menit ya kawan-kawan. Dan ini di oven. Oh, kelamaan kawan-kawan. Agak kelamaan kawan-kawan di oven. Ya. Jadi kalau isi banyak, kadang-kadang dia suka retak seperti begini kawan-kawan ya. Dan bisa juga kekurangan tepung 2. Tapi kalau seandainya sudah begini terus sebentar dingin, dia kembali lagi. Setelah itu kita siram kuning telur, retaknya akan tidak kelihatan. Dan 44 menit sekarang. Jadi kalau masih beku kira-kira kita taruh 40 menit. Jadi pas 30 menit kita sudah bisa memperhatikan ya. Dan yang cetakan 1 saya sudah kasih masuk di dalam. Ini saya stop. Kita mulai lagi dari 0 untuk cetakan yang 1 udah lagi di dalam oven. Oke. Ini baru masuk dalam oven ya kawan-kawan. Dan ini sudah di room temperatur selama 45 menit. Saya bakalan susun ini semua di sini. Biar gampang kawan-kawan, ini saya campur ya. Saya mau coba dengan yang pakai ini, olesan kuning telur yang tanpa telur. Mulai dengan yang ini kawan-kawan. Saya mau mulai siram kuning telur dengan kue yang tadi sudah masak dari oven kawan-kawan. Ya, saya siram 2 kali. Sudah selesai oles 2 kali kawan-kawan. Itu saya taruh kembali di tempat. Yang kedua ini sudah selesai kawan-kawan, saya baru angkat dari oven. Ya, jadi 34 menit. Sekarang saya mau siram. Dan ini tidak terlalu lama ya. Yang ini saya mau kasih masuk di dalam oven. Ini saya kasih masuk kembali dengan api 110 derajat kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, akhirnya tadi malam saya selesai bakar. Saya punya yang 3 resep ya. Saya mau kasih tunjuk kalian hasil dari ini nastar secara dekat kawan-kawan. Ini dia hasil dari resep yang saya cuma aduk dengan garpu dan tangan ya. Dan saya akan jelaskan kenapa begini, kenapa begitu. Tolong diperhatikan ya. Dan kalian jangan shock ya, karena saya tahu dari awal saya bikin ini akan seperti ini, tapi buat supaya bisa mengerti apa yang saya maksud dan punya pengalaman buat teman-teman yang sejauh ini pakai saya punya resep untuk jualan, supaya mereka bisa lebih paham apa yang saya maksud. Karena walaupun saya menjelaskan dengan bicara dan saya type, tetap kalau tidak dikasih tunjuk kadang-kadang kita sendiri tidak mengerti. Saya bikin ini sengaja seperti ini supaya saya bagi ilmunya saya ke kalian. Dan buat saya, apapun yang saya bikin, cantik atau tidak cantik, saya akan kasih tunjuk sama kalian. Nah sekarang mari kita langsung lihat hasilnya, oke? Dan sekalian saya jawab pertanyaan-pertanyaannya kalian. Di sini kawan-kawan, satu pasukan ini, dia sudah dari pagi ubar saya di tempat tidur hanya gara-gara mau makan nastar. Tinggal ribut dari tadi. Jadi saya bilang dia tunggu dulu, saya kasih tunjuk, saya video dulu, baru habis itu kau kasih masuk di toples, baru kau boleh makan kayak gitu. Sekarang kita lihat. Jadi kawan-kawan, ini dia hasilnya ya. Saya akan jelaskan. Jadi kalau kita aduk dengan garpu, kalau kita mau cetak kawan-kawan, dia akan jadi kayak begini sebelum ditaruh kuning telur ya. Dia retak dan dia tidak terlalu ini. Di sini nih saya cuma kasih olesan dari olesan yang kuning telur, tapi yang tanpa telur ya kawan-kawan. Ya, kalian lihat. Ini juga dia setelah dibikin kemarin hasilnya sama seperti itu. Yang ini juga. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kalian mau bikin pakai idenya saya yang dicetak, toh kalian tidak bisa aduk pakai garpu.
Kalian harus betul-betul kocok dengan baik sehingga telur, tepung, gulanya dia combine dengan baik. Jangan takut keras kawan-kawan. Tidak mungkin keras kalau cuma butter. Kecuali kalau kita taruh putih telur di dalam adonan terus kita kocok lama, baru dia keras. Tapi kalau kita tidak kocok lama kawan-kawan, dia tidak akan keras. Juga kita harus yakin betul adonan itu pas dengan tepungnya. Ya, seperti di video saya kasih tunjuk kalian perbedaannya antara adonan 1 dan adonan 2, berapa banyak tepung yang kita taruh. Kalian boleh aduk sampai betul-betul tidak melengket di tangan. Kalau kurang tepung, kita bakar, dia akan bikin hasil jadi brutus-brutus. Jadi kawan-kawan, kalau kita tepung kurang, pada saat kita bakar, mentega yang ada di dalam adonan ini dia akan keluar di luar pada saat kita bakar. Dan setelah kita taruh kuning telur atau olesan, terus kita panaskan, otomatis dia akan jadi seperti begini. Kalau bilang dia seperti begini, kalian bisa lihat ini seperti brutus-brutus ya. Walaupun ini bisa saya hiding dengan kuning telur ya. Ini kalau hasilnya seperti begini kawan-kawan, ini betul-betul tepung dan alam adonannya persis pas. Jadi dia tidak seperti berbiji-biji di luarnya gitu kawan-kawan. Ini retak bukan karena kurang tepung, tapi ini karena kita tidak kocok dengan mixer butter dan telur dan adonannya ya. Pada saat kita campur, kita harus betul-betul campur dengan baik tepungnya supaya kadar dari butternya betul-betul pas. Karena kalau tidak pas pada saat kita bakar kawan-kawan, nanti butter itu dia keluar dan jelaskan tentang olesan kuning telurnya ya. Kalau olesan kuning telur kepanasan di dalam oven juga bisa brutus-brutus kawan-kawan. Jadi pada saat kita bakar betul-betul tuh harus pakai api 100 atau 110 setelah oles kuning telur, kasih panas hingga kering ya. Mari saya tunjuk kalian perbedaannya pada saat saya bikin satu sampai kering dia punya kuning telur, dan satu supaya tidak brutus-brutus saya sudah kasih keluar sebelum dia kering. Sekarang saya jelaskan. Jadi kawan-kawan, di sini saya punya olesan kuning telurnya kering. Kalian lihat ini tidak lengket ya. Tapi pada saat saya bakar sampai kering, dia jadinya tidak licin. Ya, dia jadinya seperti gini. Dia mengkilat tapi tidak licin kawan-kawan. Jadi kalian bisa lihat di sini pengaruh dari kelamaan bakar, jadi telurnya dia bergerigi. Tapi brutus-brutus di bawah itu juga bisa karena perpaduan antara butternya dan adonannya dan kulitnya terlalu lama. Nah, sedangkan di sini kawan-kawan, ya, di sini seperti kalian lihat ini masih melengket, ya, ini belum terlalu kering, ya, tapi dia mulus. Jadi ini di sini brutus-brutusnya berasal dari dia punya adonan, ya, kalian lihat. Di sini kawan-kawan saya ada bikin sedikit. Di sini kalian lihat licin, ya, brutus-brutusnya hilang. Ini karena pada saat saya praktek saya coba siram dengan pengoles yang non kuning telur 2 kali. Setelah itu saya kasih 1 kali yang adonan sama seperti yang ini. Karena di sini saya bakarnya hati-hati supaya tidak terlalu kering, dia jadi gelembung seperti ini kawan-kawan ya. Makanya di sini saya punya belum kering, masih melengket. Begini tidak boleh kawan-kawan ya. Karena kalau kita bakar belum kering benar, nanti sebentar cepat berjamur. Ya, jadi ini saya akan bakar lagi untuk kasih kering. Jadi teman-teman, buat saya hasil seperti ini atau cantik atau apa, buat saya tuh no problem karena anak-anak suka sekali makan. Jadi sengaja memang hari ini saya bikin ini resep supaya kalian lihat di mana kesalahan-kesalahannya dan semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan
lain yang ada dalam komen, kenapa brutus-brutus, kenapa begini, kenapa begitu. Hari ini saya kupas tuntas. Sekarang saya mau kasih tunjuk kalian betul-betul yang biasa saya bikin, bagaimana supaya saya punya metode yang pakai cetakan es ini cantik. Dan saya mau kasih tunjuk kalian langsung, tapi kali ini saya cuma kasih tunjuk kalian cara bikinnya. Saya bikin langsung 2 resep dan saya tidak kasih tunjuk bahannya berapa banyak, atau supaya video ini bisa lebih cepat. Kita langsung bikin yang baru, kawan-kawan. Mari kita bikin 2 resep dan saya pakai mixer ya. Saya punya gula di sini, susu bubuk, telur, mentega, dan ini. Sekarang saya kasih taruh dulu ini ke sini. Kalau kita pakai mixer jangan terlalu takut. Berhubung di Holland dingin, jadi saya punya butter dia keras ya, jadi saya mixer agak lama. Kalau kalian di Indonesia, yang penting asal sudah tercampur dengan baik, tidak apa-apa kawan-kawan ya. Jadi kira-kira seperti begini kawan-kawan ya. Jadi dia sudah agak tercampur. Sekarang saya tambahkan telurnya sedang. Jadi kawan-kawan aduk agak bagus, baik-baik ya, supaya dia butternya tercampur dengan baik. Saya kasih susu bubuk kawan-kawan. Jadi kalian lihat rum bakar dan susu bubuk dan itunya sudah tercampur dengan baik. Saya campur sebagian terigu di dalam adonan supaya sebentar, saya tidak perlu terlalu lama aduk kawan-kawan. Nah kawan-kawan, ini kalian lihat ya, dia combine-nya bagus. Kalian lihat. Nah ini sekarang saya mau aduk dengan tangan. Ini saya punya adonan ya. Jadi ini resep, yang 2 resep ini saya bikin pakai telur yang besar. Jadi telur yang 1 biji itu 60 gram. Saya pakai kuningnya. Nah saya tambah lagi kawan-kawan. Saya rasa saya akan gunakan 1 kilo karena pertama kuning telurnya tadi lebih besar ya, dan saya kasih masuk rum bakar, kasih masuk semua tepungnya ya. Jadi hari ini saya mau kasih tunjuk kalian adonan dia seperti begini ya. Ini saya kasih agak keras, dan ini saya tidak boleh simpan sampai besok ya. Kalau saya simpan kawan-kawan, besok bakalan keras dan tidak bisa saya kerjakan. Tapi saya kerjakan ini semua hari ini ya. Saya kasih selesai dulu 6 supaya tidak panjang video. Saya kasih selesai seperti kemarin ya, dan sebentar kita lanjut pas kita bakar. Oke? Adonan harus dikasih masuk tetap dalam plastik kawan-kawan supaya tidak cepat kering ya. Saya lanjut isi dulu. Jadi kawan-kawan, saya bikin dulu ini ya, yang 2 resep yang tadi saya ini di 6 cetakan ya, supaya tunjuk kalian hasilnya untuk kasih selesai vlog. Setelah itu kawan-kawan, saya punya job banyak. Semua cetakannya saya sudah taruh di meja. Jadi hari ini saya mau lembur kasih selesai pesanan nastar semua untuk teman-teman. Dan saya punya cici-cici ya. Nah saya lanjut kasih selesai, kita lanjut pas kita bakar. Oke? Nah kawan-kawan sekalian, adonan ini dia di dalam freezer cuma 7 menit. Nah sekarang sudah bisa dikasih keluar dari cetakan dan saya mempersiapkan untuk kita kasih masuk di dalam oven ya.
Hari ini saya bakar 160 derajat apinya. Nah, kawan-kawan, ini masuk oven ya. Dan hari ini saya bakar dengan api atas bawah dan 160 derajat kawan-kawan, karena saya mau lebih cepat. Kemarin ini saya mau saring ya, tapi sebelum itu saya tuang dulu. Jadi ini saya mau tuang dulu di loyang. Nah, ini kuning telur sisa kemarin kawan-kawan, saya simpan, kasih masuk dalam botol dan saya taruh di kulkas. Saring kembali. Jadi kawan-kawan, ini kita saring supaya seandainya ada remah-remah kue dari yang kemarin itu semua tertinggal. Ya, atau di dalam kulkas dia membeku. Jadi dia bisa tertinggal di sini. Nah, kawan-kawan, ini sudah. Jangan kelamaan di dalam oven, karena kalau kelamaan di dalam oven dia akan kayak gini kawan-kawan, retak sedikit. Tapi jangan takut, sebentar dia kembali. Dan kalian lihat, ini hasilnya lebih mulus daripada yang sebelumnya. Sekarang saya susun dan saya siram kuning telur. Jadi ini kuning telur yang kemarin kawan-kawan yang pakai 2 telur utuh. Ya, nanti sebentar saya bikin lagi kuning telur yang 1 butir telur dan 2 kuning telur untuk 1 resep ya. Di sini saya siram 2 kali kawan-kawan. Biar lebih cepat saya ganti pakai, saya punya rak cetakan pengering buah supaya saya tidak perlu kasih pindah-pindah ini adonan ke atas talang untuk dimasukkan ke oven ya. Setelah 2 kali kawan-kawan, ini saya tiriskan dengan baik, baru saya lanjut masukkan ke dalam oven buahnya saya. Jadi ini apinya cuma 50 derajat kawan-kawan, seperti kalian lihat. Jadi ini saya punya dehidrator khusus untuk saya mau bikin buah kering biasanya itu kawan-kawan. Jadi saya masukkan di dalam sini, saya tinggalkan selama 1 jam begitu dan dia keringnya bagus. Jadi kawan-kawan, kalau sudah kering kayak begini ya, kalian harus selalu begini supaya dia lebih mengkilat kawan-kawan. Dan bisa lihat contohnya ini ya. Kalau sebelum kita ini dan setelah kita sentuh. Ya, lebih mengkilat kawan-kawan. Nah, kawan-kawan sekalian, akhirnya ini selesai ya. Saya kasih mati. Dan sebelum saya kasih tunjuk yang ini hasilnya kawan-kawan, saya mau bilang dari 3 resep yang saya ada, dari 2 resep yang saya aduk pakai tangan, dari 2 resep yang saya aduk pakai tangan untuk nastarnya, yang 2 resep harusnya banyak kawan-kawan, ini tinggal segini ya. Dari tadi anak 2 sama om dan tidak stop. Jadi ini yang kalau kalian bilang brutus ya, yang tidak brutus juga tapi juga masih tetap brutus ya. Ya, cuma sisa segini kawan-kawan. Anak 2 sama depo bapak sudah tinggal bolak-balik. Jadi terpaksa ini harus bikin lagi ulang. Ini saya mau tunjuk kalian. Ini yang paling terakhir saya bakar tadi, pas, tidak kelewatan, jadi dia tidak pecah. Ya. Dan ini yang pertama. Oh, dan yang ini yang disiram kuning telur 2 kali dan pakai siraman yang saya bikin saat kuning telur ya, pakai siraman yang saya bikin 2 kuning telur, 1 telur utuh ya, dan saya siram 2 kali. Ini hasil bakar pertama, dan ini pakai yang
telur utuh 2 buah, tapi saya siram 3 kali. Ya, ini sama dengan yang pertama, yang pakai siraman 1 telur 2 kuning, dan saya siram 2 kali. Dan yang ini, yang nastar abon kawan-kawan, yang adonannya saya aduk dengan tangan, dengan garpu ya. Dan siraman pertamanya saya siram pakai siraman kuning telur yang tanpa telur, dan siraman keduanya saya pakai siraman yang 1 telur utuh dan 2 kuning. Ya, nanti foto nastar abon saya kasih masuk yang bagus punya kawan-kawan, yang dari video sebelumnya. Karena saya sudah tidak ada waktu mau bikin ulang nasbon, itu besok saya pingin edit ini video kasih selesai malam ini ya, supaya besok bisa bikin resep yang lain, kastengel, dan sekalian resep yang request kemarin, honey mustard dilla ya, seperti begitu. Jadi kawan-kawan, ini garing ya. Dan kawan-kawan, kalau kalian tanya ini oven apa, ini bukan oven kawan-kawan, ini kayak pengering buah begitu kawan-kawan. Jadi saya beli ini lalu untuk kasih kering. Kalau saya bikin Christmas house ya, supaya cepat kering, saya biasa pakai ini. Karena kalau seandainya tidak kasih kering dengan pengering, biasanya kalau saya bikin Christmas cookies itu, rumah rantal itu saya harus kasih kering bisa 2-3 hari. Jadi biar lebih dekat kawan-kawan, ini saya kasih tunjuk ya. Ini dia yang saya pakai 3 kali siram, dan resep kuning telur yang telur utuh 2 buah ya. Sedangkan yang di sini yang resep kuning telur 2 kuning 1 telur utuh, dan ini saya siram 2 kali. Di sini saya siram 3 kali. Ya. Dan ini nastar yang kita aduk pakai garpu kawan-kawan. Ya. Ini dia perbedaannya. Nah kawan-kawan sekalian, ini dia nastar komplit ala Nona Merauke. Selamat mencoba semua. Nah kawan-kawan sekalian, akhirnya videonya saya selesai. Jadi ini dia saya punya nastar hasilnya ya. Jadi video ini nastar komplit, dan minta maaf agak panjang kawan-kawan, karena memang saya sengaja untuk kupas tuntas masalah nastar. Jadi semoga video ini berguna buat teman-teman yang baru mulai belajar bikin kue, ataupun teman yang kemarin request yang mulai jualan dan sebagainya. Karena berhubung begitu banyak pertanyaan dari saya punya video nastar yang 2 tahun lalu dan tahun lalu, dan siraman apa, terus yang kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Jadi semoga video durasi hari ini yang agak panjang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan sekalian. Dan kawan-kawan, jadi dalam video ini saya berusaha kasih keluar semua pengalamannya saya dalam bikin nastar selama dari saya masih muda sampai sekarang, hanya dalam beberapa durasi ini. Jadi semoga kalian bisa sabar belajar dalam waktu cuma 40 menit dalam video ini. Sedangkan saya belajar lebih dari 10 tahun untuk bisa sampai bikin nastar sesempurna ini kawan-kawan ya. Nah, jadi intinya saya mau tekankan di sini, kalau kalian mau pakai metodenya saya dengan cetakan es, kalian harus ikut saya punya resep. Karena kalau kita pakai resep lain belum tentu jadinya sama. No problem, kalian boleh pakai resep lain, coba, tapi jangan setelah kalian bikin tidak jadi terus kalian bilang kok tidak jadi atau bagaimana gitu ya. Sedangkan kalau saya bikin cuma dengan aduk dengan garpu, tanpa diaduk dengan mixer sampai baik saja, dia tidak semulus yang caranya saya, karena saya sudah coba beberapa kali. Bikin video ini saja kawan-kawan, saya kasih habis waktu bikin selainya hari Minggu, hari Senin dengan keadaan lockdown kemarin, Rabu sedikit, Kamis sedikit, dan hari ini setengah hari saya kasih selesai karena saya mau kasih masuk ini video dari saya punya handphone, karena saya punya handphone sudah full kawan-kawan ya. Jadi bikin vlog itu tidak gampang. Kadang-kadang tuh kalau kita sudah video begini tiba-tiba ada yang telepon,
kita full video hilang, kita harus buat ulang lagi dia punya adonan, atau kadang kita sudah taruh sesuatu tapi lupa di video kawan-kawan. Jadi seperti begitu sudah akhirnya diulang-ulang. Tapi akhirnya saya selesai juga. Oke? Nah, terima kasih kawan-kawan sudah nonton dan sabar tunggu sampai akhir dari video ini. Sampai di sini video hari ini kawan-kawan. Terima kasih yang sudah nonton. Please like it and subscribe. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye.